Silakan Pak duduk di tempat yang sudah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Selamat datang, selamat sore kepada seluruh relawan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita semua bisa berkumpul di KP Pejuang yang insya Allah mudah-mudahan ini adalah salah satu saksi bahwa kita semua peduli atas keadaan yang ada di negeri tercinta ini. Dan saya yakin semua hadirin yang hadir di sini semua mempunyai semangat, loyalitas yang tinggi untuk menyuarakan kebenaran. Mudah-mudahan segala langkah yang kita lakukan saat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin semuanya, mengapa kita mengadakan acara ini dengan judul Pirarkan Perjuangan melalui media sosial? Karena sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini media sosial sangat mempengaruhi sekali terhadap keadaan yang ada di negeri kita maupun di dunia sekalipun. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa di suatu saat di akhir zaman kita akan menemukan suatu keadaan yang mana pada saat itu yang benar akan dikatakan salah dan yang salah akan dikatakan benar. Dan sekarang terbukti keadaan itu terjadi. Mudah-mudahan dengan langkah kita, dengan semua ikhtiar kita menjadikan salah satu faktor yang bisa menyebabkan turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini alhamdulillah narasumber kita telah hadir di sini. Beliau adalah salah seorang ahli bidang media sosial dan salah satu pendiri dari rajakomen.com yang mudah-mudahan dengan paparan yang nanti akan dipaparkan oleh beliau bisa menginspirasi kita untuk senantiasa terus berjuang melawan buser-buser pembela kebatilan. Sebelum ke acara yang pokok, mungkin saya persilakan kepada Bapak Haji Abdullah untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Kunaon suarana kan? Oh, iya. Ya.
pada sore hari ini kita bisa berkumpul. Jujur saja, ini kita sebut uji coba Majelis Reboan. Uji coba Majelis Reboan. Kenapa saya sebut uji coba? Karena ini adalah Majelis Reboan yang kita bikin pertama kali, baru mau coba, dan insya Allah kalau ini ya maksudnya semuanya, soalnya apa semua bagus, mulai pekan depan kalau nggak ada halangan kita akan punya Majelis Reboan secara rutin dan kita panggil tokoh-tokoh nasional. Ada 5 tokoh yang sudah kita hubungi, nanti panitia dari Jakarta yang akan menginfokan. Pertama insya Allah Pak Amin Rais, yang kedua insya Allah Sadada terakhir SS Pak Amin Rais, Pak Gatot dulu, GN, Bang GN, Bang GN ini teman-teman di sini. Terus ketiga SS Sudirman Said, keempat sebelum Ganda siapa ya, satu lagi lupa saya, nanti Bangsa Ganda juga. Jadi artinya sesuai dengan amanat Pak Anies ketika meresmikan tempat ini, kalau Bapak Ibu hadir ketika itu, beliau meminta bikinlah forum Reboan atau majelis Reboan. Kenapa? Karena pemilu itu hari Rabu. Jadi tiap hari Rabu ingatlah Anies Baswedan. Itu keinginan beliau gitu ya. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu Kang Tonton, kebetulan rumahnya dekat sini. Jadi orang lokal tapi kualitas internasional gitu ya. Nanti Kang Tonton akan memulai forum Reboan ini dengan sesuatu yang kita nggak pikirkan, terutama untuk Bapak Ibu yang sudah seperti kita senior-senior. Ini urusannya anak muda gitu, tapi nggak apa-apa. Kang Tonton akan memberikan clue-clue yang sederhana bagaimana kita bisa membantu pemenangan ke depan itu nanti. Yang kedua, saya menghimbau atau sekali lagi mengajak Bapak Ibu semua tim relawan, dan saya juga lupa selamat datang. Ini kami kedatangan berapa nih? Para Jenderal TNI, Polri, Purnawirawan. Ada berapa? Tepuk tangan dulu. Sudah menyatakan 15 mau hadir. Forum komunikasi Purnawirawan prajurit TNI Polri untuk perubahan. Nah, berarti ada untuk perubahan. Alhamdulillah. Ini yang pekan lalu deklarasi di acaranya PKS itu kan, Pak? Sama ya? Sama, Pak ya. Ya, jadi alhamdulillah beliau menyatakan akan support bagaimana bisa membantu dalam mewujudkan perubahan di negara kita melalui calon presiden kita yang bisa menjadi presiden, Pak Anies Baswedan. Saya punya tempat di atas, terutama untuk Bapak Ibu yang baru bergabung. Jadi tempat ini sekali lagi saya nyatakan ketika pembukaan kemarin ini, 1 tahun saya wakafkan untuk pemenangan Anies Baswedan. Nggak saya kontrakin, kalau dikontrakin lumayan Pak harganya Pak. Dan juga memang saya jual beli properti, nggak saya jual dulu lah, nanti jualnya nanti kalau memang tahun depan aja lah gitu loh. Ya, jadi 1 tahun ini saya wakafkan untuk menjadi markas besar, Mabesa. Kalau teman-teman Purnawirawan jadi Mabes kita di Jawa Barat. Sekarang saya nggak tahu nih, masih suasana gonjang-ganjing belum benar-benar bulat nih. Kemarin gara-gara sedikit rame-rame di Jakarta itu ya, berefek juga ke kita. Karena relawan juga ada beberapa yang masih agak gerah juga dengan kemarin. Tapi insya Allah perjalanan waktu segera akan kembali lagi dan kita bisa konsolidasi. Dan saya berharap tempat ini menjadi pusat relawan perubahan di Jawa Barat. Nanti siapapun, apapun, bagaimana silahkan. Di atas silahkan dipakai kapan saja, di mana saja, siapa saja, yang penting untuk Anies gitu aja. Ada ruang rapat bisa 15-20 orang VIP Pak, private, ber-AC, tertutup, jadi nggak akan kedengaran orang kalau ini gitu loh.
ada juga ruang VIP untuk istirahat kalau ada tamu-tamu penting. Saya sedia sofa, ber-AC juga. Ada ruang podcast. Kalau mau rapat 30 orang nggak mau dibawa, pengen lesehan di atas, maka bisa 30 orang lesehan. Nah terus banyak nanya ke saya, banyak juga ini, bagaimana dengan kafe ini? Nah, kafe ini bukan milik saya, Bapak Ibu jangan salah. Kafe ini milik dari anak-anak muda, yaitu komunitas turun tangan. Komunitas turun tangan ini didirikan oleh Pak Anies Baswedan ketika beliau ikut konvensi Partai Demokrat tahun 2011. Kalau Bapak Ibu dulu ingat, ketika itu Anies membuat namanya gerak GTT, Gerakan Turun Tangan. Dan alhamdulillah gerakan turun tangan itu sampai hari ini masih ada, dan mereka membentuk sebuah kelompok yayasan, bahkan sekarang membuat perusahaan. Perusahaan itu diberi nama, salah satunya di Cafe Pejuang ini. Cafe Pejuang ini sudah ada di 6 atau 7 kota di Indonesia, dan terus setiap saat bertambah terus. Jadi Cafe Pejuang ini bukan punya saya, Pak Abdullah punya kafe enggak. Saya cuma menyediakan tempat. Mereka pakai Cafe Pejuang enggak nyewa. Saya tidak tarik sewanya, tidak. Tapi tempat ini diginiin, mereka juga harus boleh gitu loh. Ya, mereka harus boleh bahwa tempatnya dipakai untuk seperti ini, karena mereka juga enggak nyewa. Saya lebih penting karyawan daripada kafenya, terus terang saja, karena memang tempat ini untuk perjuangan seperti ini gitu loh. Tapi ya juga silahkan. Nanti kalau acaranya dapat minum adalah minuman, tapi kalau Bapak Ibu mau minum kopi, mau apa, mau ini silakan saja. Saya minta juga nanti teman-teman kafe, kalau kemarin saya bilang kalau relawan beli harus dapat diskon, jangan pakai harga normal. Saya bilang siap. Mana si Ardi, manajer kafenya? Ardi, tolong ya. Saya bilang bahwa jadi insya Allah saling sharing, saling menguntungkan dan sebagainya. Dan kafe ini kenapa adanya di sini? Karena memang kafenya juga ketika itu turun tangan ini untuk tim pemenangannya Anies, jadi saling saling simbiosis, mutualisme di situ. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, yang penting satu, kita punya niat yang sama, kita punya tujuan yang sama. Ya, kita adalah relawan, kita tidak dibayar, bahkan kita keluar duit kesini pakai bensin sendiri, pakai ongkos sendiri dan sebagainya. Tapi niat kita satu, kita pengen di Indonesia ada perubahan. Kita tidak pengen kejadian-kejadian di mana di Rempang, di mana itu terjadi pada saudara-saudara kita, ya. Kita nggak inginkan seperti itu. Bapak Ibu sekarang yang punya rumah, kebayang nggak sekarang kalau itu rumah orang tua kita, rumah anak kita, rumah saudara kita dibegitukan gitu loh, digusur. Aduh, saya kemarin lihat ibu-ibu sampai nangis-nangis, baharanya dikeluarin. Saya mau tinggal di mana? Saya nggak punya rumah lagi. Saya corong cariin kontrakan, nggak. Jadi kebayang lah. Kebayang kalau itu ibu kita, kebayang kalau itu kakak kita, kebayang kalau itu saudara kita gitu. Ya, jadi marilah kita support, kita dukung bahwa Indonesia memang sudah waktunya berubah. Itu saja dari saya. Nanti pemateri Kang Tonton akan banyak cerita bagaimana dan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan membantu, salah satu pembantu proses pemenangan melalui dunia maya. Memang dunianya anak muda, tapi saya yakin ada teknik-teknik yang jangan susah-susah Kang ya, karena ini orang-orang tua nih pada gaptek, betul nggak ya? Saya juga gaptek gitu ya. Jadi yang sederhana-sederhana saja untuk bisa mensupport, karena ternyata di dunia maya pun kita hari ini sudah mulai kena ini, mereka sudah mulai dahsyat ininya buzzernya, suara-suara udah mulai dahsyat mereka. Oke, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila terwedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Jazakallahu khairan jazak kepada Bapak Haji Abdullah yang telah memberikan sambutannya. Ya, mungkin sebelum ke acara narasumber untuk memaparkan, mungkin hanya mengingatkan ya, sekali lagi betapa bahayanya yang namanya media sosial kalau tidak dipakai untuk hal-hal yang mengakibatkan munculnya hal-hal yang positif. Karena sudah kejadian di negara kita, diantaranya gara-gara masuk gorong-gorong, keluar gorong-gorong, tapi lewat media sosial akhirnya muncullah seorang pemimpin yang
memang akhirnya seperti ini keadaannya gitu. Itu gara-gara media sosial, itu fakta yang terjadi gitu. Mudah-mudahan dengan pemaparan nanti yang akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Tonton Taufik Rahman bisa menginspirasi kita untuk sama-sama berhati-hati dalam media sosial. Kami persilakan waktu dan tempat kepada Bapak Dr. Tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten satacana abdi di depan, saya di depan, maaf. Bukan berarti mau menceritakan sesuatu yang tes. Oke, tes. Kenapa saya memberanikan diri? Karena ini penting. Saya butuh bantuan, ya. Perkenalan dulu, nama saya Tonton Taufik Rahman. Saya dosen, pengusaha juga, dosen di Universitas Maksum, jadi wakil rektor di ITB, di SBM, kadang nguji MBA, dan di Unpad sekarang ngajar juga di International Business. Saya apalagi kuliah, saya di politik, saya di PKS. Biar dijelaskan, Ketua Dewan Pakar Kabupaten Bandung. Walaupun tinggalnya di Bandung gitu. Punten Pak ada di depan. Ini penting karena saya kewalahan, repot sekali melawan buzzer-buzzer mereka. Nah, jadi saya mau cerita awalnya dulu, dari awal. Tolong dibesarin aja. Nah, besarkan. Nah ya, jadi saya punya aplikasi, tapi bukan itu yang penting. Karena kita semua hanya cukup like, comment, share. Nanti ada grup WA, itu kita mau main di mana? Ada yang main di Detik, ada yang main di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, boleh dibagi. Karena kan WA kan terbatas. Kalau kira-kira tidak aktif, lebih baik keluar, biar orang lain yang aktif. Jadi lumayan tiap postingan ada like, comment, share, itu sangat membantu. Dan serang like, comment, share untuk yang berita memuji Anies Baswedan. Tapi kalau yang berita ataupun postingan yang menjelekkan Anies Baswedan, jangan sekali-kali di komen untuk membela. Sama aja membuat viral. Jangan, udah biarkan saja. Lebih baik berita jelek capres lain, baru kita komen like. Kalau ada berita yang menjelekkan Anies, jangan sekali-sekali membela. Lebih baik diem saja. Malah itu malah merugikan, makin viral nantinya. Karena banyak yang nggak ngerti itu tentang itu, ya. Nah ini saya punya ini semua, hebat. Ada pasukan juga, ada 82.000, cuman tetap sulit mengarahkan mereka, ya, walaupun karena mereka dibayar sistemnya. Jadi saya mau cari volunteer yang sama-sama membantu demi Pak Anies jadi presiden, ya. Kemudian ini kelebihan harus viral. Caranya viral itu cuma like, comment, share. Di media sosial ada 5. YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Satu lagi apa tadi itu ya? Ada 5, dan itu posisinya kita pernah menang 3-2. Facebook pernah menang 3-2. Sekarang kadang 4-1 kalahnya. Nanti kita lihat keadaannya. Next. Nah, kenapa pentingnya sosmed, ya? Saya ambil contoh-contoh. Pada saat tahun 2010-2011, Facebook bisa menjatuhkan Hosni Mubarak dengan pasukan rakyatnya yang terus-terusan bikin status, komen, dan lain-lain, jatuh. Itu udah tercatat di buku, ya, bukunya ini. Next. Yang tadi lagi sebelumnya, yang tadi, walaupun berkuasa 30 tahun bisa jatuh dengan sosmed, ya. Next.
Nah, kemudian di Amerika tahun 2008 itu Barack Obama itu sama aja presiden sosmed. Dia pendukung sosmednya banyak sekali. Semuanya like, comment, share terus-terusan. Ya. Jadi penting sosmed menang posisi. Kita tahu juga posisinya nanti. Kalau kita bantu, kita posisinya menang atau kalah bisa kelihatan. Next. Sebelumnya, nah ini biar ngasih gambaran bahwa sosmed itu penting. Public opinion, ya, opini publik itu penting. Malahan public opinion in this country is everything, kata Abraham Lincoln. Jadi opini publik itu sangat penting. Kita yang membuatnya di sosmed. Hanya like, comment, share. Kalau share-nya nggak males, cukup like, comment. Tapi tetap tiap postingan harus dibantu, ya. Nah ini udah next aja lah, panjang. Nah ini kata presiden Amerika yang lain, public opinion wins war. Opini publik memenangkan peperangan. Jadi sekarang harus menang. Saya sih yakin kalau keadaannya 4-1, insya Allah menang. 3-2 masih deg-degan. Kalau menangnya 3-2 masih deg-degan. Saya inginnya 4-1. Kalau pas hari H, 1 hari sebelum pencoblosan, 4-1 menang, yakin menang. Nah kita menuju ke situnya, lihat keadaannya. Next. Nah ini aplikasi saya, ya, tidak perlu digunakan karena ini berbayar. Jadi jangan hanya banyak yang pakai. Jadi saya tahu situasi. Ada PKB yang pendukung PKB yang Gus Imin gencar pakai ini, bagus. Nah, banyak macam-macam ya. Next. Nah, saya ingin, nah ini saya dijelasin di sini, kasih titik-titik, barangkali saya ngomong begini ada penyusup, pasti ada khawatir ya. Saya masuk ke tim ses Pak Anies yang di pusat, yang di Jakarta dua tim, satu yang di Brawijaya, satu lagi yang di Bintaro. Jadi ini saya sudah bikin grup WA. Nah ini ya. Nanti grup WA ini kita semua bisa masuk dan kita nanti dapat informasi, semua saling membantu jika ada informasi. Tapi bukan link yang menjelekkan, amin. Ingat, tidak manfaat. Kalau ini tolong dibela, udah saya hapus nanti. Kan saya jadi adminnya. Nanti saya hapus. Karena itu malahan merugikan. Lebih baik yang menjelekkan capres lain, makanya ini mudah-mudahan nggak direkam, yang menjelekkan capres lain,